Prof. Yusril, menyinggung pertanyaan saya sebelum jeda. Jika seandainya tiba-tiba KPU menyatakan diri tak mampu adakan pemilu 2024, apakah ini juga bisa menjadi celah? Tadi Anda sudah mengatakan tidak ada celah di Undang-Undang Dasar 45 kita. Tapi kalau pakai instrumen seperti ketidaksiapan KPU, bagaimana Prof. Yusril? Ya, memang KPU itu kan pelaksana saja. Jadi dia bukan pihak yang dapat menyatakan bahwa pemilu ini diselenggarakan tepat waktu atau ditunda. Itu sama sekali bukan kewenangan KPU. Saya kira isu tentang penundaan pemilu ini itu terkait dengan dua hal. Pertama, institusi mana yang bisa mengatakan bahwa pemilu itu ditunda. Ya. Yang Institusi kedua, mana, Prof? konstitusionalnya. Kalau KPU jelas sama sekali tidak berwenang ya. KPU itu hanya satu ayat saja dalam konstitusi yang mengatakan bahwa KPU itu tugasnya adalah melaksanakan pemilihan umum. Ya, dan dia untuk itu sebenarnya ada tugas-tugas pemerintah juga untuk menyediakan budget. Sorry Prof, memang betul bukan KPU yang menentukan pemilu ditunda, tapi ia mengisyaratkan atau secara terbuka mengatakan tidak sanggup. Tidakkah ini juga bisa jadi instrumen alasan untuk penundaan pemilu? Iya, tapi tidak ada, kalau sudah sampai di situ kembali kepada persoalan hukum. Dengan cara apa dan siapa yang berwenang menyatakan pemilu itu ditunda akibat pernyataan dari KPU tadi. KPU bisa aja memang betul-betul tidak bisa menyelenggarakan pemilu, atau KPU sebenarnya mencoba bermain di balik semua itu. Ya pura-pura tidak mampu menyelenggarakan pemilu. Lantas kemudian timbul krisis konstitusional. Ya. Bagaimana menunda pemilu dan bagaimana memperpanjang masa jabatan seluruh pejabat negara yang memang harus diisi dengan pemilu. Itu ada satu persoalan serius yang kita hadapi yang belum ada jalan keluarnya sampai hari ini. Oke, Prof, sebagai seorang ahli hukum tata negara, menurut Anda apakah memang ada celah mengotak-atik konstitusi untuk menunda pemilu? Kalau sekarang tidak. Nggak ketemu jalannya. Makanya saya pernah menulis mengatakan bahwa hanya mungkin pemilu ditunda dengan 3 jalan. Amandemen konstitusi, kita dekret, atau menciptakan satu revolusi hukum, atau menciptakan konvensi ketatanegaraan. Yang dua hampir tidak mungkin. Yang paling mungkin adalah amandemen konstitusi. Tapi siapa yang mau memulai amandemen konstitusi itu? Sampai hari ini belum ada langkah-langkah ke arah itu. Sebab kalau tidak ada amandemen konstitusi, misalnya menambahkan pasal 22E itu tentang menyebutkan satu institusi yang dapat menunda pemilu dan alasan-alasannya, baru pemilu itu dapat ditunda. Kalau tidak, ya maka konsekuensi yang paling besar kita hadapi adalah krisis legitimasi. Karena tanggal 20 Oktober tahun 2024, itu Presiden Wakil Presiden itu habis masa jabatannya. DPR 1 Oktober 2024 habis masa jabatannya. Ya. 1 detik setelah habis masa jabatan, dia memberikan satu perintah. Siapa yang mau taat pada perintah itu? Tapi ada kondisi seperti ini juga, Prof. Yusril, yang mengatakan ini tetap akan digulirkan di panggung belakang, akan ada karena misalnya ketum partai politik mengatakan ini akan diwacanakan, dikondisikan oleh partai politik. Kalaupun jadi amandemen melalui sidang istimewa MPR, oke, kemudian ada kerusuhan, ada delegitimasi seperti Prof. Yusril yang mengatakan, tapi semua sudah dikondisikan. Kalaupun ribut-ribut paling cuma 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setelah itu akan beres. Ya, kalau mau direkayasa secara politik seperti itu bisa saja terjadi ya. Tahun 59 itu mau dekret Presiden membubarkan konstituante, menyatakan UUD 45 berlaku kembali, bisa dilakukan oleh Bung Karno pada waktu itu dengan dukungan militer melalui Jenderal Nasution dan partai-partai PNI dan PKI yang memang tidak menghendaki supaya konstituante itu berhasil menciptakan konstitusi yang baru. Jadi rekayasa politik tentang itu bisa terjadi. Kalau saya menganggap bahwa dekret 5 Juli 59 itu penuh dengan rekayasa politik dan militer memainkan peran yang sangat penting, terutama Edi Nasution untuk melaksanakan di fungsi ABRI, dan itu hanya mungkin terlaksana di bawah UUD 45, pelaksanaan demokrasi terpimpin ya, dan mereka kembali. Itu tidak bisa di copy paste atau dilakukan hal yang sama sekarang? Saya dulu pernah nasihati Gus Dur supaya jangan keluarkan dekret, bubarkan DPR MPR. Malah Gus Durnya marah sama saya. Yang terjadi ya seperti itu. Tidak mungkin ada dekret presiden itu. Dekret itu satu revolusi hukum, nggak ada dasarnya. Ya, dekret itu sah atau tidaknya itu harus dilihat secara post factum. Kalau dia mendapat dukungan rakyat ya sah, tapi kalau ditolak oleh rakyat dia bisa diadili sebagai pengkhianat. Itu persoalannya. Saya kira Presiden Jokowi itu tidak dalam posisi yang bisa berani menanggung risiko sebesar itu.
Kalau Bung Karno tahun 59 kondisinya jauh berbeda dengan kondisi sekarang.